Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fatur ID. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang sistem pengisian atau charging system pada sepeda motor ya. Ini sistem pengisian itu berfungsi untuk mengisi aki ya, atau mengecas aki, karena aki kan sumber listrik cadangan dari sebuah motor. Apabila dia digunakan terus menerus, dia harus diisi lagi. Kalau tidak diisi nanti akinya akan tekor. Untuk sistem pengisian sebenarnya dari motor dulu sampai sekarang itu sama ya. Intinya itu dia mengisi aki nanti merubah arus AC ke DC. Karena kan sumber dari sistem pengisian adalah spool, yaitu arusnya AC, sedangkan aki itu arusnya DC. Jadi harus disearahkan dulu arusnya, baru nanti masuk aki. Cuman nanti bedanya itu untuk motor dulu sama motor sekarang itu jumlah kabel ya, jumlah kabel dari spool. Karena untuk menentukan besar kecilnya arus yang masuk ke aki. Baik, pertama-tama pemirsa, kita harus mengidentifikasi dulu apa saja komponen dari sistem pengisian pada sepeda motor. Untuk yang pertama yaitu spool ya. Ini spool atau lilitan ya. Ini nanti lilitan ada keluar kabelnya. Ini kabelnya itu dua ya. Satu itu sistem pengisian, yang satu nanti digunakan untuk sistem penerangan atau lampu-lampu. Untuk motor yang sekarang itu kabelnya itu banyak, tapi warnanya sama. Karena motor yang sekarang itu sistem lampunya atau sistem penerangan dia mengambil dari aki. Kalau ini masih sendiri-sendiri. Spool seperti ini pemirsa, ini ada lilitannya. Dan spool itu sepaket dengan magnet ya, karena spool itu nggak bisa bekerja tanpa magnet. Ini magnetnya, dia letaknya di sini. Ini letaknya di sini. Magnet ikut di crank atau crankshaft, dia ikut berputar ya, seperti ini. Kalau spoolnya ini nemplek di crankcase mesin, jadi spool itu tidak bergerak, dia statis. Makanya ada yang menyebutnya itu stator, spool atau stator. Ini cara kerja dari spool sendiri. Apabila ada lilitan, ini nanti ada magnetnya, dia sekeliling magnetnya itu berputar, maka timbul dari garis gaya-gaya magnet yang menghasilkan arus. Intinya seperti itu. Oh iya pemirsa, untuk arus yang keluar dari spool ya, semua arus yang keluar dari spool itu arusnya AC. Arusnya AC. Ini arusnya AC, makanya nanti harus disearahkan dulu. Untuk komponen yang kedua yaitu ini. Ini namanya kiprah atau regulator rectifier. Ini ada soketnya. Ini soketnya ada 4. Ini 4 karena ini motor ini fungsinya itu kiprah ini 2 ya, fungsi di motor ini untuk sistem pengisian dan sistem penerangan. Kalau fungsinya cuma 1, sistem pengisian, berarti nanti walaupun soketnya ada 4, warna kabelnya itu yang 2 sama ini. Ini di dalam kiprah ini ada komponen yang namanya dioda untuk menyearahkan arus dari arus AC yang dari spool ke arus DC. Ini yang dari spool pengisian atau spool charging itu warnanya kuning putih ya. Ini kalau di sepeda motor Suzuki itu kuning putih. Ini kuning putih.
tiap motor beda-beda ya pemirsa. Nanti kalau di Yamaha itu putih, intinya ada yang dari spool nanti masuk ke kiprah. Ini untuk di kiprah, untuk kabel yang keluar dari kiprah ya, yang menuju ke aki sini. Ini umumnya warna merah. Warna merah ini sudah arus yang sudah DC ya. Ini menuju ke aki. Ini kalau kabel dari kiprah itu yang warna merah itu umumnya lah, malah semua kayaknya itu DC, sudah DC. Merah itu ke aki. Ini untuk perangkat yang ketiga, yang terakhir itu aki. Nanti arus yang sudah disearahkan dari kiprah itu masuk ke aki lewat sikring dulu. Ini untuk aki-aki yang sekarang itu 12 volt ya pemirsa, cuma nanti beda di ampernya saja. Untuk selanjutnya cara kerjanya ini saya gambarkan saja pemirsa. Ini cara kerjanya. Ini tadi spool dan magnet ya. Ini tadi spool dan magnet. Apabila magnet itu berputar di sekeliling kumparan, ini akan menghasilkan arus ya. Ini kabelnya. Ini arusnya masih AC. Nanti kemudian dia masuk kiprah sini. Masuk kiprah, kemudian dia disearahkan. Arusnya itu keluar di sini, dia sudah DC. Dari sini AC masuk sini, keluar kiprah dia sudah DC. Kemudian dia masuk ke sikring, baru dimasukkan ke dalam aki arusnya. Jadi kiprah atau regulator itu fungsinya dia merubah arus dan mengatur arus. Arus yang keluar dari sini, dari kiprah itu diatur ya pemirsa. Tidak boleh dalam voltase tertentu lah. Jadi tidak hanya dirubah arusnya, tapi juga ditentukan rata-rata di motor itu kisaran 12,5 volt sampai dengan 15 lah. Jadi kalau kiprah ini rusak, ada dua kerusakannya ya. Dia tidak ngisi. Kalau enggak itu ngisinya terlalu berlebihan. Misal 17 volt sampai 20 volt. Kalau seperti itu nanti akinya dia yang akan rusak. Ini gambaran cara kerjanya pemirsa, sistem pengisian pada sepeda motor. Ini rangkaian gambar sistem pengisian pemirsa. Ini kalau ada simbol seperti ini berarti dia negatif ya. Kalau negatif di motor kan dia ngikutnya di kabel negatif, nanti dipasang di bodi seperti ini. Karena perangkat elektronik bekerja kan harus ada positif dan negatifnya. Mungkin sekian dulu informasi dari saya tentang sistem pengisian atau charging system pada sepeda motor. Semoga video ini bermanfaat. Apabila pemirsa ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.